dan Edukasi Balai Diklat Basarnas. Balik lagi bersama saya Abex yang akan menemani kawan SAR Indonesia selama 1 jam mendatang nih. Dan kita bakalan ngulik, ngobrol seru barengan sama orang-orang hebat dari Balai Diklat Basarnas. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang berbeda karena sudah ada nih bintang tamu yang spesial. Halo semua, halo. Apa kabar? Hai. Seperti biasa kita bakalan kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang atau tak aruf. Kalau udah kenal? Kalau udah kenal biasanya di PHP-in, di ghosting. Beda. Nah seperti biasa di ghosting ya? Bahaya itu pembahasannya. Seperti yang kawan SAR Indonesia ketahui nih, episode sebelumnya kita sudah ngobrol seru barengan dengan Kepala Balai Diklat Basarnas, ada Pak Hendra Sudirman. Kali ini kita bakalan ngobrol sama orang-orang di belakangnya yang gak kalah keren. Ada Kasih penyelenggaraan Diksar. Terus kita bakalan ngobrol juga barengan sama para instrukturnya. Kita bakalan buka-bukaan tentang program Diklat SAR Balai Diklat Basarnas. Langsung aja saya mau kenalan dulu nih satu persatu. Ada, silakan. Nah, yang cantik dulu nih, bersama kembarannya udah datang. Kembarannya, silakan. Pada episode kali ini saya akan memperkenalkan diri. Nama dulu ya. Nama saya Rifa Tuanifa. Di sini saya biasa dipanggil Rifa. Kita di sini jabatan saya sebagai instruktur di Balai Diklat Basarnas. Nah, sebelum di Balai Diklat ini itu saya sempat di kantor SAR di UPT. Di UPT, mantap. Mbak Rifa ya? Mbak Rifa, betul? Ya. Oke, selanjutnya silakan. Perkenalkan, nama saya Anita Puspaningrum, bisa dipanggil Anita. Hai Mbak Anita. Hai juga. Ya, sebelum di Balai Diklat, saya pernah di Maumere. Maumere, goyang. Aku goyang di Maumere ya. Itu dia yang buat. Oh, dia yang buat. Bahaya. Dari Maumere kemudian pindah ke Balai Diklat sampai sekarang. Instruktur. Iya, instruktur juga jabatan. Oke, next. Nah ini kayaknya. Siapa saya? Yang paling celing nih dari tadi nih. Silakan. Oke, perkenalkan Mbak, nama saya Faris Himawan. Kebetulan bergabung di Basarnas tahun 2005. Ya baru sebentar sih, 18 tahun. Baru 18 tahun. Seumuran saya. Iya. Nah, sebelum masuk ke Balai Diklat, saya di kantor SAR Jakarta sebelumnya. Kantor SAR Jakarta, terus masuk ke pindah ke Pusdatin, baru balik ke Balai Diklat ke awal, balik ke habitat awal. Balik ke habitat awal. Yang sebelumnya di Pusdatin. Di darat. Di air. Di air, oke. Ini Bang Faris yang tadi katanya maunya dipanggil Om. Siapa Om? Oke, selanjutnya. Selanjutnya, silakan. Oke. Hai, kawan SAR Indonesia. Nama saya Dwi Stianto. Ya, saya di Basarnas masuk tahun 2015. Beda sama yang lain, kalau saya penerimaan langsung Balai Diklat. Langsung di Balai Diklat. Saya produk asli. Produk asli. Original. Otentik pokoknya. Belum pernah dibuang. Dibuang. Jangan sampai sembarang. Belum pernah dikirim kemana-mana ya? Jangan. Belum. Udah. Cuma tetap balik lagi ke sini karena pusatnya di sini. Karena kembalinya pasti ke rumah kan. Oke, tentunya kawan SAR Indonesia penasaran dong apa sih yang akan kita bahas hari ini, karena udah menyajikan ini, udah kedatangan instruktur, ada Kasih juga. Kasih itu kepanjangan dari apa sih? Kepala seksi. Kasih adalah kepala seksi. Jadi Pak Faris ini, Om Faris ini adalah kepala seksi penyelenggaraan Diklat. Kemudian kolaborasi dengan para instruktur. Betul. Emang ada berapa instruktur di sini? Kalau di Balai Diklat sendiri itu kebetulan baru 12, Mbak. Baru 12. 12 itu banyak atau sedikit ya? Kalau untuk satu balai gitu. Kebutuhan Basarnas masih kurang sebenarnya. Masih kurang. Kalau gitu, oke. Show director saya mau melamar aja jadi ke instruktur daripada host. Gak bercanda. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan detailnya, biar makin kenal, biar makin dalam nih, saya mau tanya-tanya. Nih, kalau Mbak Rifa berarti asalnya bukan dari pusat ini ya, bukan dari Balai Diklat Basarnas di sini. Sebelumnya tadi di UPT. UPT mana? Itu sebelumnya 2019 saya masuk Basarnas, itu masuk penerimaan kantor SAR Natuna. Natuna, Riau. Kepulauan Riau, ya, Kepulauan Riau. Itu diving spotnya keren loh. Iya. Pernah ke sana? Belum. 1 tahun setengah di sana, itu September 2020 saya baru mutasi ke Balai Diklat. Mutasi ke Balai Diklat sini. Oke, berarti tinggal di apa rusun? Apartemen. Iya, apartemen. Kondominium, apartemen. Mantap, cuman nggak ada lift aja ya.
Iya, biar kuat harus jalan. Oh, oke. Berarti kalau di sini baru setahun, 1 tahun setengah. Tugasnya sendiri di sini apa? Ada spesialis instrukturnya kah? Kalau di sini kan kita banyak Mbak ya, ada lanjutannya banyak. Jadi kita instruktur itu harus serba bisa. Semua diklat bisa di Harus serba bisa. Oke, nggak ada spesifikasi. Jadi memang instruktur itu menguasai semuanya. Saat ini belum. Karena kebetulan keterbatasan SDM, jadi semua di Balikpapan semua bisa. Semua bisa. Mau merah ini menarik banget ini. Mau merah ya, goyang-goyangan. Memang asli orang sana? Bukan, saya asli Klaten Jawa Tengah. Klaten, sop ayam Pak Min, mantap. Jauh banget. Jadi dari Klaten daftar kemudian dipindah dapat tugasnya di Maumere. Iya, memang saya daftar ke Maumere Memang daftar kenapa? Ada apa di Maumere? sebagai apa ya? Batu loncatan mungkin. Batu loncatan. Nah, Oh iya. jangan terlalu jujur. Dari sana di tahun berapa tadi? 2019 kemudian dipindah tugaskan ke sini. Menjadi instruktur. Sama ya berarti. 1 tahun setengah juga? 1 tahun setengah juga. 1 tahun setengah. Ini kalau ini umurnya udah tua banget. Tua. Kelihatan dari muka. Pengalamannya lebih. Kalau mukanya sih nggak kelihatan. Saya masih oke lah sebenarnya. Tadi saya maunya manggil abang, tapi dia bilang om. Memang pengennya Om beda ya? beda Beda. om gitu. Kalau om harusnya manggil om. Salah. 49 kurang dikit lah umurnya. Oke, kalau Mas Dwi sendiri dari awal masuk sudah memang mendaftar di sini. Asli orang sini. Saya dari Purworejo, Jawa Tengah. Purworejo, Iya. daftar memang khusus di sini. Sana, tinggal di Jakarta. Saya 2015 masuk langsung di Balai Diklat Basarnas. Langsung di Balai Diklat Basarnas di sini ya. Berarti tinggal barengan nih semua di flat? Enggak juga. Enggak juga. Kalau barengan nanti bahaya. Dari 2015 udah lumayan ya. Berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun. Enggak bosan? Enggak. Enggak bercanda. Next. Saya mau tanya ke Om. Aduh, gue kayak aneh banget. Manggil Om ini. Udah, Bang Faris, Om. Bang Faris. Kenapa sih mau masuk Basarnas? Kalau boleh jujur ya Tadi katanya jangan jujur-jujur banget. berarti boleh jujur. Enggak, silakan. Kalau boleh jujur sebenarnya awal juga masuk bukan ke Basarnas sebenarnya awal. Kemana? Karena ke perhubungan. Perhubungan. Departemen perhubungan. Heeh. Jadi waktu awal pendaftaran saya daftar tuh ke perhubungan. Mm-mm. Dan di perhubungan itu kita nggak tahu kalau akhirnya bakal kocok. Jadi penempatan dikocok. Oke. Ada darat, laut, terbang, udara, ada Basarnas juga di situ kan. Nah, masih kocok dapatnya Basarnas. Kayak arisan ya, Bo, ini ya. Heeh, oke, dapat Basarnas. Nah, akhirnya kan dari dulu sebenarnya saya juga kurang suka sama yang berkaitan dengan outdoor. Tapi karena kita masuk di Basarnas, mau nggak mau, lama-lama jadi cinta. Harus belajar. Lama jadi cinta. Karena kebiasaan. Itu kayak istilah Jawanya apa itu? Witing Tresno. Witing Tresno jalanan suka kulino. Oke, seiring jalannya waktu. Awalnya nggak suka, itu jodoh kayak gitu biasanya, nggak suka, tahu-tahu jadi aja. Terus kemudian dimulai dari awal karirnya sendiri apa kalau boleh tahu? Kalau awal pertama masuk itu saya penerimaan sebetulnya rescuer. Jadi berbeda sama teman-teman yang sekarang ini. Saya masuk itu awal di rescuer di Kantor Jakarta. Oke. Penerimaan- Memang asli orang Jakarta. Asli orang Jakarta. Jadi tahun 2005 penerimaan itu di Kantor Jakarta sebagai rescuer. 2 tahun nggak lama di sana, saya dipindah ke dulu belum ada Balai Diklat, namanya Latram. Latram. Iya, pelatihan keterampilan. Oke. Hampir sama tuh sini sama Iya. sama Balai Diklat, tapi hanya dulu masih selevel eselon 4. Jadi di Latram ya, pelatihan keterampilan. Di sana juga nggak lama, kurang lebih 4 tahun. Pindah ke Pusdatin. Pusdatin itu Iya, apa? Pusdata dan Informasi. Oke. Pusdatin juga kurang lebih 3-4 tahun, baru saya balik lagi ke Balai Diklat. Ke originalnya di sini, ke Balai Originalnya. Diklat. Iya, betul. Enakan di mana? Sama aja sih sebenarnya sih. Sama aja. Sama Soalnya aja. sama-sama kerja ya. Sama-sama kerja. Sama-sama dulangnya dari situ. Iya. Oke, berarti perjalanannya sudah 18 tahun. 18 tahun. Udah 18 tahun ini itu waktu yang cukup lama loh. Untuk menjadi seorang pegawai bukan baru sebentar ya. Kalau ini kan ketahuan 2019 berarti baru sekitar
4 tahun. Nah, penasaran nih. Kenapa memilih jadi instruktur? Masuk awalnya kenapa? Dijebak kah? Mungkin Mbak Anita dulu deh. Dari saya. Waktu mendaftar itu sebenarnya nggak tahu itu Basarnas itu apa, seperti apa tuh nggak tahu. Oke, nggak tahu. Jadi, Iseng-iseng iya, berhadiah. iseng-iseng berhadiah. Mantap. Mencari kerja. Itu saya rasa mungkin dari 100 orang yang daftar itu 90-nya itu begitu ya. Terus? Waktu itu kan namanya Badan Nasional Pencarian Pertolongan. Nggak tahu kalau singkatannya tuh Basarnas gitu. Pas sudah di Basarnas, saya bukan di Basarnas, saya di Badan Nasional Pencarian Pertolongan gitu. Ya itu sama gitu. Oh iya Kak, iya gitu. Karena nggak tahu. Terus kemudian ada lowongan tuh yang dari sarjana olahraga. Wah coba dulu gitu. Sesuai basic gitu. Iya, sesuai basic. Tapi itu waktu itu masih lanjut kuliah S2. Terus pas sudah daftar, keterima tuh ya antara sedih dan senang. Kenapa sedihnya? Sedihnya tuh harus Jauh orang cuti tua. kuliah, jauh sama orang tua. Senangnya ya bisa main. Maksudnya Yang ke Mau Merah itu? Iya. Kerja ya, bukan main. Kerja. Kerja. Oh, ini Bermain. tempat main kah? Kerja sambil bermain. Kayak saya salah tempat nih. Mantap, jadi kerja sambil bermain. Jadi Betul. hobi tersalurkan. Karena menyenangkan Ya, kalau kita menyenangkan. bukan kerja sambil main-main ya. Bisa. Beda ya. Oke, kemudian Taunya kan mau merah ya. Cari-cari di internet tuh ternyata di NTT, saya kira di daerah mana? Papua gitu. Terus lihat spot-spotnya, wah bagus semua. cantik-cantik, betul. Akhirnya mulai jatuh cinta Cinta lah. juga sama Basarnas. Oke, terus kemudian pindah, lanjutin lagi dan menjadi instruktur. Atau boleh nggak sih? Dari awal Apakah? memang instruktur. Oh, dari Penerimaannya awal awalnya udah struktur. Penerimaannya struktur formasinya. Oh, oke. Jadi dari awal kita bisa nge-apply sebagai apa? Iya, betul. Kenapa mau jadi instruktur? Karena memang apa ya, dari dulu pengen jadi pengajar gitu. Pengen jadi pengajar. Jadi dosen, guru seperti itu. Yang penting pengajar gitu. Pengajar ya, mulia sekali ya orang-orang di sini. Oh, Mbak Rifa sendiri, Atlet Mbak ini. atlet. Kenapa? Kenapa? Atlet itu kan sekarang lagi maju-majunya kan? Iya. Ini atlet juga sebenarnya. Di sini. Atlet renang sebelumnya. Atlet renang. Iya. Wah, mantap. Kalau saya cuma jadi atlet lari dari kenyataan. Jadi sebenarnya ya kalau dulu itu pas balik ke belakang itu karena ya lihat lowongan tadi iseng-iseng karena saya orang Tuh kan iseng-iseng kan? olahraga awalnya ya lihat lowongan untuk jurusan saya itu kebetulan memang sedikit ya untuk prodi ilmu olahraga kebetulan masa buka dan kuotanya agak lumayan banyak ada 8 orang itu saya lihat dari beberapa UPT-nya ada Maumere, Natuna, Mentawai, Banten sama Balai Diklat. Karena Banten sama Balai Diklat ini saya pikir wilayah Jawa, saya belum terlalu kesana mikirnya. Terus Maumere saya nggak tahu di mana. Mau mere. Seneng saya ini jawaban jujur banget. Seneng ini. Saya tahu itu cuma Natuna sama Mentawai. Mentawai ini kan saya asli Sumatera Barat, itu pernah tsunami dulunya. Ya, oh asli dari sana. Sumatera Barat. Apa? Padang. Agam, Kabupaten Agam. Oh, Agam. Ya. Oke. Cuma karena nggak direstui sama orang tua, nggak diizinin, jadi saya coba ajuin kalau Natuna boleh nggak? Saya bilang udah di sana udah ada pesawat segala macamnya, jadi kalau pergi gimana masih bisa pulang pakai pesawat. Iya, Udah betul. tuh dibolehin. Terus singkat cerita udah didaftarin, tes satu kali tes lewat, tes kedua juga lewat ya. Ternyata juga lulus. Nah sama kayak Anita tadi tuh antara Seneng sama sedih. Dulu tuh waktu habis tamat kuliah 2017 itu saya emang doa 2018 akhir keterima nanti 2018 itu tinggal rumah lah merantau. Merantau. Minang itu merantau ya. Betul. Itu ya dijawab ternyata sama Allah dikasih merantau itu ke ujung utara. Langsung jauh ya. Jauh. Iya, jangan dikasih deket. Kalau cuman ke Solok Selatan, apa ke Padang Tinggi, Padang Panjang kan masih deket. Iya. Itu dari Padang 2 kali naik pesawat transit di Batam 1 jam 50 atau 2 jaman. Terus dari Batam ke 2 jaman Natunanya, 2000 tahun dong. ya 2 jam lebih kurang. Nggak salah sih. Dua jaman. Padang ke Batam terus dari Bisa Batam ke pahit. Natunanya nyambung lagi transit Iya. pesawat. Itu durasinya sejam setengah. Jadi itu lumayan jauh ya perjalanannya. 2019 itu saya berangkat ke Natuna diantar sama orang tua. Baru Ibu ayah ya. akhirnya menjalani tugas di sana. Di sana Dan sesuai harus tanda tangan kontrak bahwa siap ditempatkan dimanapun. Dimana saja. Itu memang sudah ada Di ya? wilayah NKRI, betul sudah ada itu. Dimanapun, dan kita nggak bisa nolak. Tidak bisa nolak. Oke, jodohnya agak lama ya. Kalau kayak begini jodohnya agak lama ya. Kalau Mas Dwi sendiri,
Oh, saya ditanya akhirnya. Alhamdulillah. Iya, soalnya di sini nggak ada tulisan cuma pajangan. Nggak bercanda. Gimana tuh? Tadi, Oh, sama. tadi. Oh, Masih iya. pertanyaan. Pertanyaan sama. Kenapa? Saya kenapa masuk di Basarnas? Basarnas. Kebetulan kalau tadi Anita sama Riva langsung jabatannya yang dilamar instruktur, pada saat saya masuk itu 2015, itu tidak ada lowongan jabatan instruktur. Adanya? Waktu itu analis keolahragaan. Jabatan apa Ya, itu? itu. Oke, Berhubung ada ya. saya lulus dari background sarjana pendidikan olahraga, ya seperti teman-teman di situ. Sama ya. Iya, terus saya jadi punya teman 5 orang. 5 orang, semuanya sarjana olahraga. Pada saat itu, instansi yang membuka untuk lowongan sarjana pendidikan olahraga, Basarnas dan Bakamla. Ya, jadi kita berlima undian itu. Undian. Undian lagi, siapa yang daftar di instansi mana? Saya daftar di Basarnas, alhamdulillah dari satu formasi yang dibuka, saya diterima di situ, Basarnas. Oh gitu. Begitu. Langsung, tapi di Balai Di Balai Diklat. Diklat. Langsung ya. Iya. Aduh. Nah, saya mau tahu dong, tadi pengalaman karir udah. Kalau dirimu sendiri, Iya. pengalaman karir dari awal masuk. Oke, saya masuk 2015 di Balai Diklat, itu nggak langsung jadi instruktur. Dulu Jadi awalnya sambil mengikuti, sambil melihat pola mengajar instruktur, kemudian pola mengajar. Nah, saya dulu awal jadi mentor. Jadi mentor itu istilahnya kita pendampingan ke siswa. Oh beda sama instruktur beda. ya? Pendampingan ke siswa, termasuk saya lebih concern kepada bagian olahraganya, sesuai background. Sesuai background Betul, ya. olahraga. Kemudian lama-lama, perlahan-lahan sambil saya juga mengikuti ini ya, pengisian kompetensi ya pasti ya. Diklat-diklat lanjutan, yang bisa saya gunakan buat jadi instruktur, alhamdulillah sejak tahun 2000, kalau resminya ya sesuai pangkat itu, sesuai jabatan saya 2019 baru masuk pindah ke jabatan instruktur. Tapi kalau pengajarannya mulai 2017 saya sudah masuk di pengajaran. Sudah masuk dari Iya, awal. Tapi kenapa sih ini menarik banget? Kenapa rata-rata yang dicari backgroundnya itu olahraga? Apakah memang basic dasar menjadi seorang rescue atau instruktur itu harus olahraganya jago, atau basic pelajarannya ternyata di sini olahraga gitu? Enggak juga sih, kalau basic pelajaran enggak juga. Kalau masalah itu kami kurang paham ya. Tapi intinya mungkin dari olahraga yang dicari yang siap secara fisik, mungkin juga sudah ditempa secara mental sudah sejak dulu. Oh, dari dulu banget ya kasihan Dari juga zaman ya? kuliah. Bercanda. Oke. Jadi itu kayaknya deh. Mungkin itu ya. mungkin Dan itu. atau mungkin interestnya juga, spesifikasinya karena ngerasa Karena biasa mungkin Di kegiatan lapangan, di luar lapangan dan di lain luar sebagainya. ruangan. Mungkin Oke, paham. Nah, by the way, Ya, menurut dirimu nih, oke. SAR itu apa sih? Kita pulang aja yuk. Enggak apa-apa. cuma berdua Enggak apa-apa. doang. Izin enggak ada. Hati-hati ya. Iya, Oke. asik. Menurut saya pribadi ya. Menurut saya SAR itu perpanjangan tangan Tuhan. Perpanjangan tangan Tuhan ini kenapa? Ya, saat bencana, musibah dan lain sebagainya, semua Kalian orang sibuk dihadirkan. menyelamatkan diri sendiri. Nah, kami Basarnas ya, lebih tepatnya, lebih khususnya harus menyelamatkan, harus mencari, menolong. Bahkan mungkin di saat pilihannya dilema antara kami harus menyelamatkan diri sendiri, menyelamatkan keluarga, tapi sesuai undang-undang ya kami harus menyelamatkan masyarakat terlebih dahulu. Kayaknya kamu menghayati banget gemeter ya. saya. Lagi gemeter. Tenang. Sabar. Dari hati saya itu. Nah, kalau menurut Bang Faris sendiri? Kebetulan kalau SAR itu sendiri ya, search and rescue. Berarti kan mencari dan menolong. Iya, saya percaya kawan SAR Indonesia juga di sini tahu dan paham bahwa SAR adalah Search and Rescue. Tadi katanya nggak boleh serius Iya, boleh. amat. Gitu. Nggak, iya. Dan Memang nggak boleh serius-serius. Kebetulan Gitu aja gini, ngambek. Betul. alhamdulillah nih pas saya masuk pertama kali di Basarnas tahun 2005 di Jakarta, Pusat Jakarta. Alhamdulillah saya masuk itu tidak pernah ada kejadian yang terlalu serius. Iya, karena kalau Bencana yang enggak, bencana yang apa ya? Yang ibaratnya harus semua tim Basarnas turun semua ke lapangan segala macam. Hanya apa ya? Bencana-bencana yang kayak korban tenggelam di danau segala macam. Jadi Nggak begitu banyak. Tidak begitu banyak dan saya juga tidak begitu berasa turun ke lapangan langsung secara apa ya? Manajemen produk segala teknis macam, sama ya. segala macam. Jadi saya nggak terlalu merasa. Dan baru 2 tahun itu langsung pindah ke pelatihan. oke. Pelatihannya juga saya udah nggak terlibat ke lapangan lagi berarti kan untuk ngurusin yang apa operasi SAR-nya. Jadi udah nggak pernah serius? Serius, Ya Bang, tetap kalau serius. mau serius Bang, abang ke rumah orang tuaku saja Selamat Bang. langsung, ya. Ya, jadi gitu Beda. Mbak, jadi gitu. Iya, tapi intinya SAR itu apa menurut SAR itu personal menurut pribadi? Saya itu ya tadi apa namanya
Main bayi. sama perpanjangan tangan Tuhan juga di mana Ih, nggak boleh. Nggak boleh. Jawaban ada, saya. ada penyebarannya lagi. Jawaban saya. Yang itu kameranya. Salah kan? Jadi apa ya? Jujur gini, kalau misalnya saya orang SAR, tapi ketika apa ya? Jadi kayak kita kayak pakai Power Ranger, kayak baju pakai apa ya? Kayak custom. Jadi ketika saya nggak pakai custom, kita nggak pakai kostumnya Basarnas, saya ibaratnya nggak ada kekuatan lebih gitu untuk apa ya? Seragam. Oh, mantap ya. penanaman Jadi seragam. Tapi- begitu Ya, mulai tapi- pakai jaket tapi ketika orange kita gitu pakai ya, baju orange, itu panggilan jiwa itu langsung langsung berubah. waduh, kayaknya Satunya gimana baju gitu. hitam, Jadi ya. makanya jadi kalau saya bilang ya SAR itu ya jiwa manusia harus lebih apa ya? Harus lebih tinggi, lebih dalam gitu. Kira-kira kamu punya jiwa kemanusiaan sama saya nggak, Mas? Banget. Mas, salah banget kamu sana. Jadi Oke, gitu kira-kira. Mbak Anita, Iya. SAR itu apa? Kalau menurut saya pribadi, Tadi kan dia nggak tahu Basarnas sih. Nah, bercanda. iya. Sekarang udah tahu apa? Setelah menjalani. ya setelah menjalani itu ternyata penolong tuh di dunia ada 2. Ada 2. Iya. Siapakah itu? Yang pertama Allah, Heeh. yang kedua Basarnas. Basarnas. Iya. Aplaus dong. Karena kita Mantap. Bener sih. Yang rela ya, mau nggak mau, suka nggak suka dalam keadaan apapun harus menolong. Bener dong kata saya tadi. Betul, betul. Perpanjangan tangan Tuhan. Betul. Ya. Iya, iya. Kalau kamu mestinya jawabannya perpanjangan tangan Dwi. Iya, karena kan dulu Terus? Iya. Karena ketika kita sudah ditakdirkan untuk berada di Basarnas, yaitu memang tanggung jawab kita harus untuk diri sendiri sama keluarga tuh nomor 2 gitu. Yang utama adalah orang iya, lain. Orang lain. Ya yang ampun. mengalami musibah atau bencana. Nyawa kalian itu ada berapa sih? 1. Bercanda. Oke, Mbak Rifa. Oke, lanjut, In Mbak ya. personal, apa SAR itu Dulu ya, punya nggak makna sebelum pribadi gitu? Saya tahu Basarnas itu ya, yang saya tahu cuma di berita di TV, koran SAR ya pakai Baju orange, nolong perpanjangan tangan orang. harus berarti. Ya itu. Saya pikir cuma cuma di TV aja ya, tapi setelah saya masuk bergabung di Basarnas itu selama saya di UPT juga beberapa kali mengikuti operasi SAR dan memang itu kita jam berapapun standby siap siaga, berangkat operasi ya berangkat, kita cari korbannya sampai dengan selesai ketemu korbannya, setelah terima ke rumah sakit ya Laporan? laporan baru selesai. Berarti nggak cuma apa yang saya lihat itu nggak cuma kayak pemberita di TV aja, emang benar-benar setelah kita bergabung kita ikut di SAR itu melaksanakan operasi SAR ya emang begitu, waktu kita habis untuk mencari korban itu. Dan senang. Dan Senang pastinya. puas. Senang. Ada kepuasan Kamu sendiri. senang nggak? Saya puas. Ada- Salah. Dan sampai detik ini standby 24 jam. Kalau Kalau ada sekarang kan sesuai bukan, itu kan sih. kita balik diklat. Oh, karena memang Iya. sudah tidak Kalau jadi UPT. reviewer, udah turun ya. Oke, Betul. oke. Oke, tapi kalau dibutuhkan apakah masih akan turun? Tetap kita kalau dibutuhkan sering juga kok. kita harus Operasi tetap sekitar juga sini. operasi ikut operasi. Ya, ikut operasi misalkan dibutuhkan gitu Iya, dari UPT mana segala macam. Oke. Got it. Ya ampun, menarik. Ini makin menarik ya karena ternyata SAR itu bukan hanya sekedar label Ya. mencari, memberikan pertolongan, tapi benar-benar jiwa kemanusiaan itu dilatih bahwa kalian harus dari tidak hati. punya pilihan selain menjalankan tugas. Dan itu harus dengan senang hati karena kalau ngejalanin dengan bete nggak ketemu ya. Ini apaan sih nih? Ngapain gue di sini? Gitu. Ya kan banyak yang sudah menjalani akhirnya balik sendiri kayak backfire, ini pekerjaan apa gitu, baru sadar setelah 18 tahun kan kali aja setelah ikut Bapak ini kan, bapak ini kan jadi Baru setelah sadar. ikut podcast baru nanya, gue ngapain ya di sini?" Nggak. Oke, nextnya adalah pengalaman seru mulai dari Bang Faris nih. Punya nggak pengalaman seru saat ikut rescue? Pernah, tapi pernah ikut kan? Pernah, tapi hitungannya bisa dibilang itu sedikit. Ya mungkin dari 1,5 setengahnya nggak kelar, nggak dari yang Kalau pernah dijalani kalau yang pengalaman pengalaman seru saya gimana bukan dan apa? bukan seru ya, itu mungkin pengalaman pertama kali ya. Pertama waktu di Pertama. iya waktu di Baik. di kantor SAR Jakarta. Ketika itu ada apa namanya orang tenggelam di Kuningan, kalau di Kuningan itu. Jadi Kuningan. iya, di Kuningan. Dulu itu Kuningan di Kuningan Jakarta. Oh, Kuningan Jakarta. Orang tenggelam? Pusat. Iya, orang tenggelam Di apa? di danau. Danau, Jadi sebenarnya nah gitu. sebenarnya itu bukan danau sebenarnya. dalam kenangan, Apa ya? dalam kenangan. Jadi kayak Got. kayak iya kayak gitu jadi. Bingung, Kuningan bukan di kantor semua. Jadi
itu pengalaman saya juga pertama kali yang namanya pegang mayat langsung. Ibaratnya kita kan turun ke rescuer, kita nolong juga di dalam, bukan nolong sih, mencari ya, karena udah korban tenggelam kan. Jadi yang dimana kita megang mayat itu udah mati ya, bukan mayat hidup ya, sudah mati, yang Mayat mati. sudah 3 hari di Dalam kolam. di dalam air, bukan ya, kolam, baik. dalam air, Kok airnya di mana? ya di kolam. Jadi antara apa ya, jijik dengan jijik, tadi saya bilang tadi, jadi ketika kita pakai baju orange itu semua Hilang semua ya. Kekuatan itu berasa full ya. Kayaknya berasa, jadi powerful banget gitu. Coba Syahudi besok saya podcastnya pakai baju orange, siapa tahu saya merasakan kekuatan lebih. Ya kita pertama kali tuh saya yang pegang mayat, yang kita pegang itu udah kulitnya langsung pecah itu udah. Dan itu ya mohon maaf ya, udah jatuhnya udah 2-3 hari udah susah makan, kita juga jadi susah busuk makan, ya, udah sudah mulai membusuk. bau gitu ya. Jadi itu pengalaman pertama yang pertama selalu yang diingat ya, selalu saya ingat pertama itu. kali megang mayat Megang bayi. mayat. Nah kalau Mbak Rifa sendiri, apa pengalaman paling seru saat rescue? Pengalaman seru ya. Kalau pengalaman jadi rescuer itu waktu di UPT di daerah, di kantor Satu Natuna itu kebetulan lagi piket siaga, dan kebetulan itu kadarnya saya. Jadi itu dibagi, habis maghrib ada telepon masuk, itu bencananya kebakaran. Nah itu bedanya kalau kita di UPT itu apapun bencananya tetap Basarnas telepon. Apapun. Iya, mau banjir, kebakaran. Kalau putus cinta termasuk bencana kan? Gagal kawin. Telepon saya aja, itu japri ke saya. Tadi nomor nggak ada kan, nomor saya nomor saya langsung WA, bisa aman. Oke, terus Itu ya. Terus ditelepon, kepala kantornya suruh merapat langsung ke lokasi kejadian, itu briefing teman-teman yang ada di kantor. Itu kebetulan kantornya juga ada mesnya, saya panggilin satu-satu sambil teleponin teman-teman yang siaga on call. Itu habis packing peralatan, kita langsung ke lokasi. Itu kita langsung masuk, bawa tandu, terus evakuasi korbannya terjebak di dalam kamar mandi. Itu satu keluarga ada ibunya, suami sama anaknya. Nah kebetulan tuh anaknya itu udah diselamatin sama tetangganya, udah dibawa ke rumah tetangga aman. Terus yang istrinya terjebak di kamar mandi, kita evakuasi keluar, itu keadaannya udah meninggal dunia. terbakar. Iya terbakar. Oke. Itu karena terjebak di kamar mandi. Oke. Nggak bisa keluar, ya terjebak jadinya meninggal dunia. Terus untuk suami masih selamat, tapi itu posisinya waktu kita bawa ke rumah sakit itu suaminya nggak tahu kalau istrinya udah nggak ada. Itu Kalian punya beban juga ya, bukan beban, punya tanggung Iya. jawab juga bagaimana how to handle, Yes. bagaimana Konsol, menghandle konsol, bahwa menenangkan, memberitahukan dengan cara tertentu, karena ini menyangkut kejiwaan juga ya, psikologis ya. Betul. Oh luar biasa. Oke, ini semakin mendebarkan. Oke, selanjutnya. itu habis itu kita bawa yang pertama itu yang istrinya ke rumah sakit, udah terima sama orang rumah sakit, dipindahkan ke kamar jenazah itu. Tapi suaminya tuh sampai kita kembali ke kantor itu dia belum tahu kalau istrinya itu meninggal. Sudah nggak ada. Dia sudah nggak ada. Itu kita kasihnya ke keluarga korban. Lucu, kenapa nggak ada yang ditelepon itu firefighting ya? Iya, itu kebetulan juga pemadam kebakarannya juga bergabung. Oh bergabung, oh jadi oke, sudah Iya. kolaborasi Kita ya. datang itu emang udah lengkap APD ya, semua pengaman diri dari helm segala macam itu kita udah standby semua. Jadi kita nyampe lokasi langsung dikasih akses masuk sama teman-teman di lokasi. Berarti Basarnas itu memang harus bisa apapun, menyelamatkan dalam keadaan apapun. Itu yang saya tangkap selama di daerah Mbak ya. Apapun bencananya Betul. Basarnas Di undang-undangnya juga seperti itu. Di undang-undangnya juga Iya, seperti itu. Oke, kapan-kapan gue telepon. Jangan Agak saya. ngeri ya, agak ngeri ya kalau saya ngomong gitu. Oke, Mbak Anita, pengalamannya apa? Yang paling seru dan tidak bisa dilupakan? Pengalaman paling seru itu kalau saya lebih ke administrasi di kantor. Administrasi. Iya, Karena ngerjain administrasi juga. iya harus ada laporan berita sah, terus lokasi Kenapa? kejadian, Kenapa? mana koordinat. Nah itu waktu nentuin koordinat tuh, waktu itu kan piket malam dari jam 8 malam sampai jam 8 pagi. Kita udah selesai buat laporan-laporan untuk piket malam tuh jam 11 malam. Kemudian kita langsung tidur, udah tidur aja kita, nggak ada panggilan gitu kan. Bahaya nih. Nah, pas udah tidur, setelah 15 menit kemudian ada telepon tuh. Telepon kita awalnya nggak peduli tuh. Siapa nih? Wih, kepala kantor telepon. Langsung kita bangun. Ada operasi SAR di sini. Siapkan alat ini gitu. Kan kejadian
kejadian di air waktu itu. Kita bingung, wih alatnya apa yang dibawa ya? Jadi waktu masih ngantuk-ngantuk, itu kita tuh sambil lari-lari. Oke. Karena udah persiapan tidur. Harus siap ya. Iya, siap itu. Langsung persiapan alat, bingung suruh ngitung dayung 7 itu salah-salah terus itu. Iya, terus habis itu udah kamu nggak usah turun di sananya. Kamu di ini aja di kantornya buat administrasi gitu. Ngeploting, bikin ses area, kemudian nentuin alat apa yang dipakai dan seperti itu. Nah itu juga. Tapi, iya banyak yang salah-salah karena masih ngantuk kan. Masih ngantuk. Tapi dipaksa harus responnya harus cepat. Ya karena quick respon kan harus bener-bener jawab, kemudian siaga, bet langsung jalan. Satset. Kalau kata anak jalan satset. Satset. Oke, administrasi ternyata juga dibutuhkan dan itu bener-bener data mau kayak gimana pun mantap. Kalau Mas Dwi? Oke. Pengalaman saya di bidang rescue ya? Iya, di bidang rescue. Kalau rescue saya sendiri karena memang di Balai Diklat kan memang tupoksinya main bisnisnya itu bukan pertolongan penyelamatan. Kita lebih ke mengendal membuat create human resources-nya. Tapi memang betul beberapa kali kami juga operasi jika dibutuhkan, jika dimungkinkan dan jika lebih cepat mengakses dari kantor SAR terdekat. Oh oke. Ya misalkan kejadiannya jonggol gitu, berarti kalian yang gerak nih. Iya, atas perintah pimpinan tentunya kan. Iya. Itu. Tentunya itu skalanya nggak skala besar, tapi yang jadi saya cermati di sini ada beberapa mungkin peristiwa-peristiwa yang kita nggak pernah mengira bahwa itu akan nantinya jadi musibah. Contohnya? Contohnya, saya lagi di rumah, beberapa kali saya di rumah nih ya, dipanggil karena ada orang putus cinta tadi yang disebutkan, manjat ke tower di rumah. Saya lagi di rumah hari Minggu, manjat ke tower. Nah tentunya kan, saya nggak punya apa-apa karena ya tadi saya di rumah hari Minggu. Kita harus siap sedia, quick response segala macam dengan segala peralatan yang saya punya di rumah, berhubungan dengan pihak-pihak stakeholder yang terdekat dari damkar, dari balai pun menyusul dengan peralatan. Ya kita selamatkan masa itu. Dia mau lompat? Iya, putus cinta. Oh ini beneran jadi kalau ada orang. Oke, kawan SAR Indonesia jangan ngerepotin ya. Memang saya kayak pembohong ya kan? Kalau putus cinta ya udah yang dikejar pacarnya aja, jangan ke Basarnas. Enggak, tapi itu satu, ada lagi, boleh lagi nggak cerita lagi? Ada lagi waktu malam-malam ya, ada teman-teman sini juga menyusul itu kondisinya hujan. Hujan deras dari siang, ternyata kita dapat laporan sore itu ada 2 anak kecil kakak beradik hilang di sungai. Sungainya bukan sembarang sungai kecil dari selokan yang cuma lebarnya 1 meter. Tidak akan mengira bahwa itu akan bisa menghanyutkan orang. Wow. Tapi karena hujan debitnya besar, mungkin juga mohon maaf ya, mungkin orang tuanya belum kurang perhatian. Jadinya nggak ada yang mengira ada angin air datang. Ya, malam itu juga kita aksi ya. Bu Rifa ikut nggak masalah ya? Apa aksi? Aksi. Oke, aksi. Aksi. Oh sorry. Iya aksi. Oke. Rifa itu beberapa teman dari Balai Diklat menyusul. Kita ke sana karena memang kita yang paling dekat kan ya. Harus dari Jakarta agak jauh wilayah kerjanya. Sampai itu ya memang betul kita dapat besok hari ini. Sudah nggak ada. Nah, poinnya itu memang banyak hal yang kadang kita anggap sepelein, betul. Ternyata itu potensi yang berbahaya. Jadi teman-teman berarti kalian juga harus bisa mengamati potensi bahaya dong. Harus kan. Potensi segala sesuatu yang mempunyai potensi. Betul. Untuk ditaruh di titik-titik penjagaan kayak kemarin Pak Hendra bilang kan dia udah tahu dari BMKG akan ada apa itu sudah tahu di plottingnya. Oke, benar-benar ya tugasnya. Ini gue sampai kaget loh, tercengang-cengang. Oke, itu tadi tentang pribadi, mulai dari apa itu SAR, kemudian cerita pengalaman seru banget. Itu cuman mungkin baru tugas setahun ya atau setahun setengah yang case-nya bukan case besar ya, bukan yang kalau bencana nasional darurat segala macam, segitu aja sudah lumayan sigap tanggap cepat satset harus ya. ini pelajaran banget nih buat kawan SAR Indonesia. Jadi menjadi seorang relawan atau rescuer itu memang harus menomorduakan diri sendiri atau bahkan keluarga, bahkan kalau keluarganya pun di dalam bahaya, maksudnya dalam satu kawasan gitu, mungkin yang diselamatin boleh milih nggak? Nggak. Berat ya? Oke, siapapun yang ada di depan mata langsung diselamatkan. Oke, kita akan lanjutin ngobrol seru lagi. Kita bakalan
ngupas lagi buka-bukaan tentang program diklatnya. Tadi udah kenal pribadinya, udah kenal daleman-dalemannya, keseruannya, dan kita akan lanjutin setelah ini. Balik lagi di podcast Basarnas nih, barengan dengan Balai Diklat Basarnas. Seneng banget deh ngulik makin dalam nih, pembicaraan makin panas dan makin seru. Kita bakalan lanjut ke Bang Faris. Aduh, saya lagi ya. Kenapa sih? Kayaknya kamu lagi ketemu mentor guru olahraga yang killer. Kayak di gimana gitu. Ngomong-ngomong nih, Bang, boleh dikasih tahu nggak ruang lingkup apa aja atau divisi apa aja yang ada di Balai Diklat Basarnas ini? Kalau di Ya, Balai makasih Diklat, untuk jawabannya. ya. Enggak, silakan. Jadi kalau dari seksi penyelenggara diklat kan kalau di Balai Diklat itu ada 3. Ada Kasubag Umum, ada Kasih Penyelenggara Diklat, ada juga Kasih Sarpras. Jadi ada 3 divisi. Kamu mau kasih apa ke aku? Kamu ini apa? Kasih kepala ya, seksi. dia ada Sarpras, ada umum, dan ada penyelenggara diklat. Nah, kebetulan kalau di kami ini di penyelenggara diklat ada beberapa jabatan di situ. Jadi ada instruktur, ada penyusun dan evaluasi program, ada pengelola kegiatan, satu lagi ada baru Widya Iswara. Apa? Widya Iswara. Widya Iswara. Ya, semacam kayak pengajar juga sama. Oke. Cuman lebih ke aparatur kayak lebih ke aparatur. Itu semuanya bisa Bisa. menjabati. Bisa. Oke, berarti dari instruktur pun bisa naik ke Iya, tahap dengan, itu. Iya, dengan beberapa tahap ya. Tahap tes kalau untuk naik ke Widya Iswara. Oke, diklatnya sendiri. Ada beberapa persyaratan lah untuk masuk ke Widya Iswara. Oke, kalau diklatnya sendiri ada berapa banyak di sini? Kalau di Basarnas itu ada 4. Ada 4 diklat. Ada 4 diklat. Apa Yaitu sih? tadi ada diklat teknis, diklat lanjutan, diklat manajerial, sama diklat spesialis. Oh, itu banyak Ada lagi nih bukannya. diklanjut Iya, lagi itu dibagi itu lagi dibagi berapa lagi, banyak? itu Panjang lah ya kalau banyak. diceritain 2 hari lah ya. 3 hari. Nggak mau jawab kan? 3 hari, tergantung. Tergantung. Oke, berarti ada 4 diklat. 4 jenis diklat ya. Masing-masing ada pembagiannya Ada pembagiannya lagi. Contoh gitu. aja. Contoh, misalkan di lanjutan. Tadi kan ada tingkat dasar. Ya, tingkat dasar. Nah, kedua lanjutan. Di lanjutan itu ada MEFAR lanjutan, ada HAT lanjutan. Dibagi Dibagi lagi. lagi Oke, pokoknya, panjang. gitu. Terus kemudian Terus ada tadi manajerial. manajerial. Spesialis dulu, spesialis. Spesialis dulu. Tingkat spesialis baru manajerial. Nah, semuanya itu bisa mendapatkan atau itu kewajiban yang harus dijalani oleh setiap anggota. Jadi ada beberapa diklat yang bisa Ikuti. diikuti oleh Anggota. tetapi ada juga yang mungkin Ditunjuk. bukan ditunjuk, tapi nggak bisa melompat ke sana. Prerequisite-nya. Ya, misalkan dia oke. penerimanya rescuer, dia tuh harusnya tidak bisa untuk ikut diklat operator radio misalkan, karena bukan ininya dia linear Spesifikasi, dia, oke. seperti itu. I see. Nah, ngomong-ngomong nih, Mas Dwi, Oke. pelatihannya, metode pelatihannya, tadi kan udah ngomongin diklatnya. Iya. Ada pelatihan dong. Betul. Metode pelatihannya itu apa saja? Kalau metodenya kita tadi mengacu dengan dari Pak Faris bilang, teknisnya ya. Ada beberapa macam teknis, jenis diklat, tentunya ada beberapa yang dilakukan secara klasikal, lapangan, termasuk juga ada yang bisa dilakukan secara daring online ya. Tapi kan ada yang metodenya dengan ceramah di kelas. Ada yang harus praktek di lapangan, aplikasi di lapangan, tentunya yang benar-benar nanti kita mencetak sumber daya rescuernya siap pakai, siap menolong. Kalau kita nanti ada kejadian berbahaya di gunung hutan, tentunya kita lapangannya aplikasinya ya di gunung hutan. Di gunung hutan. Begitupun di laut dan lain sebagainya. Oh, Seperti oke. itu. Berarti metode yang dilakukan banyak ya. Iya. Mulai dari aplikasi kelas, materi kelas. Betul. Kemudian tadi daringnya sama. Daring kalau beberapa diklat kita lakukan daring ya Pak Faris. Mungkin diklat yang manajerial bisa Oh, manajerial. Oh iya ya. Iya. Oh, ada manajerial juga. bisa Baik. daring. Kemudian setelah itu tahapannya melewati kelas, kemudian baru Iya. aplikasi lapangan. Betul. Karena kan nggak semua kalau misalnya diklat katakan diklat apa ya bendahara ataupun macam-macam itu kayak daring Ada bisa. diklat bendahara Ada. Macam-macam Kita ya, langsung banyak. Arsiparis juga ada. Administrasi gitu-gitu Iya, itu juga ada. Ada. Berapa lama sih? Oke, contoh aja. 1 kali diklat itu biasanya berapa lama?
untuk Tergantung. teknis Tergantung. misalkan. Sekarang ini Oh, ya, diklat teknis. kita Diklat yang- teknis. yang lagi berjalan aja dekat operator, dekat teknisi komunikasi. Oke, Itu komunikasi. kurang lebih 13 hari. Yang lagi berjalan nih Yang tadi. lagi berjalan Iya. 13 hari. 13 Di hari. sini? Di sini. di Ada Balikpapan. aplikasi di lapangan? Karena kebetulan lapangannya juga besar kita, halaman kita besar, jadi langsung di sini. 10 hektar ya? 24 hektar. 24 hektar 24 luar hektar. biasa. Pamer banget ya Bu mereka. Enggak, bercanda. Emang harus besar. Oh, beda-beda. Jadi Beda. beda diklat, beda Beda- total beda total durasinya ya. durasinya. Dan itu mereka dari seluruh Indonesia Seluruh dikirim ke Indonesia. sini, kemudian nanti balik lagi Balik ke dikembalikan ke kantor UPT masing-masing. Iya. I see. Nah, kalau Mbak instruktur, Mbak instruktur, tugasnya ngapain aja sih? Boleh tahu nggak? Salah satu boleh jawab. Iya. Silakan. Heeh. Kita ngajar, mentor juga iya. Tiap hari. Ketika ada diklat. Jadi kalau kayak tadi ada diklat untuk komunikasi ini ngajarnya apa? Karena itu pengajaran dari pusat, jadi kita hanya terlibat di administrasi. Administrasi. Iya. Nah, kalau misalkan keterlibatan pengajaran biasanya di bidang apa? Misalkan ada diklat, satu diklat ngajarnya biasanya bidang apa? Misalkan kemarin ada diklat MFR, Heeh. Medical First Responder. Heeh. Nah itu kan ada dibagi lagi beberapa materi, Heeh. kayak kebagian BHDRJP, materinya anatomi. beda-beda lagi. Jadi per masing-masing instruktur harus Bagi-bagi tanggung tugas. jawab lagi. Beda lagi. Jadi mungkin satu diklat Hmm? yang pengajarnya instrukturnya bisa sampai 6 8. sampai 8 6 sampai orang. 8 beda-beda. Nah, kalau Betul. dirimu sendiri kebagian apa? Kemarin saya kebagian peserta. Peserta. Ini strukturnya. peserta diklat. Ini Ini pesertanya. instrukturnya ya? Ini Mbak Rima pesertanya. kebagian apa? nih? Kalau ngajar kebagian apa biasanya? Kemarin dapat BHDRJP itu bantuan hidup dasar dan resusitasi jantung paru. Oke, Ya. itu. mantap. Kemudian materi yang kedua dapat cedera kepala, dada dan tulang belakang. Makanya tadi disebutkan bahwa semua Iya. instruktur wajib Harus mempunyai berbagus. capability untuk menguasai semua bidang. Semua bidang. Betul. Mantap. Otak kalian ada berapa? 14. 14. Nah, next nih. Bang Faris. Untuk info program rutin tahun ini, apa aja? Ada program tertentu nggak dari Kasih sendiri? Kalau tahun ini kebetulan kita ada 15 diklat kebetulan. Banyak ya 15 kerjaan Anda ya? Diklat. Mas diklat, tapi yang mungkin berjalan mungkin 5. Diklat 5. teknisnya 5. Karena yang Oh, kalau gitu saya sebagian revisi itu- dikit banget ya kerjaannya setahun. Enggak, tetap Nggak, banyak. bercanda. Yang sebagian itu masih menunggu revisi anggaran Oh, sebenarnya. gitu. Jadi yang udah pasti berjalan ini 5 diklat. Tadi ada MFA, teknisi radio komunikasi, Sudah dong. sudah lewat Lagi ya, berjalan, sudah berjalan. Teknisi radio komunikasi, ada water rescue nanti, ada SAR planning sama instruktur SAR. Berarti setiap bulan itu akan ada aja yang masuk untuk pelatihan. Iya, biasanya kita sebulan itu bisa 2 sampai 3 diklat. Pelatihan. Iya, Dan walaupun dari luar, teman-teman di sini tetap mengawas. tetap. Luar biasa. Ada yang mau daftar? Kawan SAR Indonesia, ada yang mau daftar jadi instruktur ini mungkin tahun ini belum buka Belum lowongan buka. ya? Belum. Belum ada Belum aplikan ada. ya? Nah, untuk jenjang program pelatihan apa aja nih? Jenjang programnya menurut mungkin Mas Dwi di Ya. sini, menurut Mas Dwi jenjang program pelatihan apa saja yang untuk masyarakat umum kan mungkin ada yang mau berkolaborasi nih setelah tahu. Jadi SAR itu Basarnas itu kesannya tidak menyeramkan banget kok gitu loh, masih manusiawi gitu. Cuma jiwanya kayak punya banyak ya. Jiwanya mulia banget dan baik banget. Ada nggak kira-kira program yang bisa masyarakat umum ikuti? Ya baik, kalau program untuk masyarakat umum ikut diklat ya, berarti kita sudah berjalan juga. Jadi ada istilah potensi SAR kalau di Basarnas. Mbak. Potensi SAR. Potensi SAR itu adalah unsur di luar Basarnas. Bisa jadi stakeholder lain, TNI Polri, kemudian perusahaan yang bisa ikut. Kita pun juga sering melakukan di situ. Tinggal berkomunikasi nanti dengan kebetulan dengan direktorat lain ada di pusat dan masing-masing kantor Basarnas di tiap daerah juga punya tugas untuk melakukan Pembinaan. pembinaan terhadap potensi-potensi SAR di daerahnya masing-masing. Bener sih, wajib banget ya. Jadi bisa kolaborasi sama masyarakat, bahkan dari bawah bisa naik beritanya, kerja barengan, semuanya tahu. Karena Intinya quick buat respon. respon time yang sangat cepat. respon time. Quick respon. Quick respon. Hajar, Aja. Bukan dihajar beneran ya, tapi gas, gerak, Betul. kerja cepet gitu. Set. Last but not least, boleh tahu nggak standar kompetensi nih yang di set up nih dari Balai Diklat Basarnas apa aja sih? Baik. Jadi kalau untuk standar kompetensi
sebenarnya itu setiap diklat itu berbeda-beda. Jadi misalkan contoh diklat hard, standar kompetensinya apa? Sebagai contoh lagi, standar misalkan diklat MFR, standar kompetensi yang dibentuk itu apa? Dia standar kompetensinya membentuk keterampilan dasar di bidang medis. Gitu. Jadi setiap diklat itu berbeda-beda. Beda-beda ya. Jadi kalau misalkan saya sebut dari A sampai Z, ya tadi bisa 3 hari. Bisa 3 hari. Nggak apa-apa bang, saya kuat bang. Oke, masing-masing diklat mempunyai standar yang berbeda. Dasarnya aja deh, diklat dasar. Ya, kalau dasar lebih komplikable lagi, lebih banyak. Lebih banyak lagi. Karena tadi diklat hard, MFR, jungle, semua jadi satu di situ, standar kompetensi dibentuk. Oh oke. Jadi pada saat diklat dasar tuh semua kompetensi minimal bisa ada pengetahuan dasarnya ya. Walaupun kulitnya aja. Pesan diperdalam di diklat lanjutan. Oke, pesan nggak pakai kulit berapa? 3.000. Dong. Oke, sebelum kita tutup nih episode hari ini, boleh dong kasih pesan dan harapan buat masyarakat. Ini kan kalau dari pembicaraan tadi terkesan banget Basarnas itu berteman loh, bersahabat loh dengan masyarakat, bahwa kita bisa berkolaborasi dengan baik gitu. Boleh dimulai dari Mas Dwi dulu? Yang pertama kita memang berteman. Basarnas Jadi, aja? berteman. Cukup berteman aja nih? Ya udah, oke. Nggak bercanda. Indonesia tahu ya teman-teman ya, kawan SAR Indonesia, bahwa Basarnas kan, kita di Indonesia ini adalah rawan bencana, rawan musibah. Jadi segala macam masukan, kemudian informasi, saran dari teman-teman, dari kawan SAR Indonesia itu pasti lebih baik, karena Basarnas bukan superwoman, bukan Superman juga. Yes. Kami nggak mungkin kerja sendiri, kita butuh banyak stakeholder lainnya. Begitupun bantuan itu, kalau yang Basarnas kerjakan sendiri kan 1 orang, misalnya. Kalau yang bantu teman yang lain dari TNI, Polri, dari organisasi lain, tentunya akan semakin banyak membantu dan semakin mudah. Betul. Tapi juga ingat, membantu, ini diharapkan juga kadang kami pun bukannya melarang ya, membatasi. Karena apa? Dikhawatirkan pada suatu kejadian tertentu, kalau masuk terlalu dekat kepada tempat kejadian, itu dapatnya bisa mengakibatkan jumlah korban yang nantinya bisa lebih banyak. Membahayakan, makanya diatur nih sesuai porsi. Jadi semua bisa membantu, tapi sesuai dengan porsinya. Tentunya juga yang ingin membantu, kalau bisa nanti bergabung ya, nanti kalau itu hubungi kantor SAR di daerah masing-masing. Jadi nanti membantunya tidak sekedar hanya dengan niat, tapi juga dengan kemampuan yang capable. Ya, punya skill. Betul. Oke. Mbak Rifah, ini dari berdua setelah tadi bisik-bisikan. Ya, Mbak ya. Pesan untuk masyarakat SAR ya. Sesuai dengan jargon kita adalah SAR adalah kita, dan kita semua adalah penolong. Jadi semua kita masyarakat juga bisa melakukan pertolongan kepada orang terdekat jika ada musibah. Kalau misalkan kita nggak bisa langsung memberikan bantuan, kita itu bisa menghubungi kantor SAR. Menginformasikan, dimulai dari hal kecil dengan menginformasikan. Makasih Mbak Rifah buat pesan dan harapannya nih. Makasih Mbak Anita, Bang Faris, Mas Dwi, senang banget udah bincang-bincang, udah ngobrol-ngobrol. Nah, kawan SAR Indonesia tadi udah denger ya, SAR adalah kita adalah SAR, semuanya bisa berkolaborasi bersama-sama untuk memberikan pertolongan dimanapun, kapanpun. Mulailah dari hal kecil dengan memberikan informasi jika dibutuhkan. Jadi jangan pakai prank-prank nih ya. Memang informasi yang harus bisa divalidasi. Semuanya bisa bergabung ya. Nah, buat kawan SAR Indonesia yang mau tahu informasi lebih lanjut tentang Balai Diklat Basarnas, bisa langsung follow Instagramnya di @balaidiklatbasarnas atau tonton terus YouTube-nya. Jangan lupa subscribe Balai Diklat Basarnas Official. Subscribe, komen, like, share jika informasi ini dirasa memberikan manfaat. Pantengin terus podcast Basarnas. Sekali lagi terima kasih banyak udah ngobrol seru banget. Harusnya ini agak-agak 3 jam ya, biar lebih lama. 4 jam boleh, 2 hari boleh. Sukses untuk mengajarnya, sukses untuk pekerjaannya. Semoga makin banyak lagi nih yang daftar, yang mau jadi relawan, yang mau jadi rescuer, sehingga bisa meringankan tugasnya. Oke, kalau gitu sampai bertemu di episode berikutnya podcast Basarnas dari Balai Diklat Basarnas. Ciao!